Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada minggu ini, Minggu 17 Mei 2020 di rumah masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait 1. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait 2 dan 3. Bersorak-sorak
Mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, dan kudus. Kami datang mengaku dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami sering gagal melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami patut menerima hukuman Tuhan akibat dosa-dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah. Kami memohon pengampunan daripada-Mu. Karuniakan kami roh hikmat, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Yesus hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya. Tolonglah kami agar dapat memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersyukurlah dan bersukacitalah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini 17 Mei 2020 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang bisa menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Tolonglah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar betul-betul bisa kami hayati dan kami imani, serta bisa menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian bunyinya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil 3 hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, Yesus berbicara tentang kasih. Itu bisa kita lihat dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya sebelum ia mengalami penderitaan di kayu salib. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, ia pun kembali mengingatkan mereka tentang kasih atau mengasihi. Yesus terlebih dahulu menyampaikan kepada mereka supaya nanti ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara kasat mata, mereka tetap terpelihara dan hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah dasar utama dalam hidup mereka. Kasih itu tertuju kepada Yesus. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura atau hanya dalam perkataan saja, tetapi dalam perbuatan. Jika mengasihi dengan sungguh-sungguh, akan terlihat dalam perbuatan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya dengan kasih yang sungguh para murid dan juga kita sebagai orang-orang percaya dapat menuruti segala perintah Yesus. Kasih adalah dasar utama para murid dan juga kita orang percaya melakukan perintah Yesus. Jadi kita perlu memeriksa diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Yesus dalam kehidupan kita. Dan mengasihi dengan ketaatan. Karena kasih memiliki hubungan dengan ketaatan. Ketaatan merupakan salah satu wujud kasih. Sebaliknya barang siapa
tidak mentaati Allah berarti tidak mengasihi Dia. Itu bisa kita baca pada ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi mengasihi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Kasih yang menjadi dasar juga Yesus datang ke dalam dunia. Ia rela mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita orang-orang yang berdosa. Tuhan mengingatkan kita agar jangan kehilangan kasih. Jangan kehilangan ketaatan pada perintah-perintah Yesus. Buah dari kasih adalah ketaatan. Mari kita sungguh-sungguh melakukan perintah Yesus agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua dari nas kita ini adalah Yesus berbicara tentang roh kebenaran. Itu terdapat dalam ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Ia akan memberikan seorang penolong bagi murid-murid. Dan hal itu Ia meminta kepada Bapa yang akan menyertai murid-muridnya. Artinya bahwa Yesus sangat mengasihi mereka dan Ia tidak akan meninggalkan mereka. Sang penolong, yaitu Roh Allah sendiri, akan datang dan membimbing para murid dan juga kita dalam menjalani kehidupan kita. Mengapa roh kebenaran itu akan diberikan? Karena Yesus mengetahui kelemahan dan keterbatasan para murid dan juga kita. Dengan kekuatan sendiri para murid dan juga kita orang-orang percaya tidak mungkin dapat mengasihi Yesus apalagi taat kepadanya. Oleh karena itu Yesus memberikan roh kebenaran atau Roh Kudus, penolong yang merupakan pribadi Allah yang berdiam di dalam diri orang percaya. Untuk mengingatkan kita akan dosa, mengajar kita tentang kebenaran, menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup. Yang ketiga, Yesus beserta kita. Pada ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui kehadiran Roh Kudus, Yesus hadir. Ia tidak meninggalkan kita. Ia tinggal bersama kita. Dia mengajar kita.
Artinya bahwa Roh Kudus mengingatkan kita tentang perkataan-perkataan Yesus. Dan Ia menuntun kita pada peristiwa-peristiwa yang akan datang. Pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan pada ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ada bersama-sama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dia memimpin, menyertai, dan memelihara kita. Di tengah situasi dan kondisi yang kelam pada saat ini, kita seakan berteriak, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Kita seakan berteriak seperti Raja Daud dalam kitab Mazmur, pasal 38 ayat 9. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Daud berkata, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah Allah diam saja dalam pandemi virus corona yang saat ini menghantui kehidupan kita? Pertanyaan ini memang sangat wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh kita yang berjuang menghadapi wabah virus corona. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Yesus menegaskan bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Allah mengendalikan segala sesuatu di segala masa, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Semuanya ada dalam kedaulatannya. Kendati virus corona ini berskala global, namun itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita, dan pada waktunya Ia pun akan memulihkan situasi dan kondisi kita kembali normal seperti sedia kala. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih selalu membimbing kami di sepanjang hidup kami.
Jika Engkau tidak menyertai kami, langkah kaki kami pasti terhenti pada jalan-jalan kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Dan dengan pertolongan-Mu, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami bersyafaat bersama umat-Mu di sini. Untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam masa kesukaran karena beban berat dan penderitaan hidup, yang sedang berjuang terhadap sakit dan penyakit mereka, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, termasuk mereka yang karena wabah virus corona dengan tubuh yang lemah dan tidak berdaya. Kami mohon Tuhan tidak meninggalkan mereka, serta keluarga yang merawat mereka. Allah Bapa Pemelihara, tolonglah kami semua dan seluruh warga di dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungi dan pelihara kami senantiasa seluruh umat-Mu, juga bangsa dan seluruh warga di dunia, agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkan kesembuhan bagi yang terjangkit. Berilah damai kekal bagi mereka yang berpulang kepadamu. Dekaplah mereka dalam kasih-Mu ya Bapa. Untuk tenaga medis dan seluruh petugas kesehatan dalam membantu sesama, para peneliti di bidang kesehatan agar dapat menemukan vaksin untuk menghentikan, mematikan wabah virus corona ini. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian dan pergumulan hidup lainnya akibat wabah virus corona ini. Pengaruh dari situasi dan kondisi perekonomian global terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memulihkan keadaan ini sehingga bisa kembali seperti semula. Kami berdoa bagi masa depan generasi muda. Berkatilah pertumbuhan mereka sehingga menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, berkarya dalam pertumbuhan iman mereka. Ketika mereka dididik dengan pengetahuan iman akan Engkau, kami memohon anugerah kecerdasan dan hikmat dari Tuhan untuk mereka, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka kelak. Ajarlah kami agar menjadi umat-Mu yang selalu membawa pergumulan hidup kami hanya kepada Tuhan di dalam doa dan pujian kami. Kami juga mendoakan para pemimpin gereja serta seluruh warga jemaat. Pakailah hidup kami agar menjadi pembawa damai di mana saja kami berada. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita selesai, kami mengucapkan selamat sehat untuk kita semua. Tuhan tetap menyertai kita, tetap berada di rumah. Tuhan memberkati. Shalom.